wajan panci. Sebat dulu, sebat. Lu nyala? Udah. Oke, selamat datang ya di konten saya bersama saya Om DP dan Om Yudi, YUDK. Ya, kali ini saya lagi-lagi mau mengutarakan keresahan saya, Pak. Kira resah terus deh. Ya, saya mewakili netizen Keresahan warga ya. keresahan warga ya, mungkin mereka nggak tahu mau mengutarakan kemana. Ini saya sudah merangkum hal-hal yang sedang ramai ada di media sosial saya, diekspor saya lagi-lagi diekspor saya. Ya, Mengenai saya apa cukup resah tentang bencana Semeru belakangan ini, Pak. Oh, Saya bagus. bukan resah sama bencananya. Oh, Maksudnya. karena punya simpati karena bencana kasihan warganya. Yes, itu apa namanya, itu turut berduka cita atas Iya. kejadian tersebut kan ya. Cuman kita kan nggak bisa bantu, cuma bisa bantu doa. Ya, cuman ini saya lihat di berita ini ada warga bukan korban, masyarakat entah dari daerah mana, mungkin sekitaran situ. Sekitaran Lumajang. Dia selfie di tempat bencana, Pak. Selfie tempat bencana. Selfie dia seolah-olah kayak beli tiket Wisata. ke wisata, dia foto-foto gitu. Ekspresinya senyum, Bapak. Senyum, selfie. Orang selfie gimana sih? Beda kan orang mau ngelaporin, oh di sini ada kejadian bencana nih, dia foto gini doang kan. Iya. Nggak ada Reportase. nggak ada dianya, dia selfie. Selfie dia begini, Pak. Wah, kenapa? Atau dia mau lapor ke atasan, Pak, saya nggak bisa berangkat, bencana alam gitu. Nggak gitu juga dong. Iya, Ini iya. apa maksudnya, kenapa nih orang-orang ini udah tahu itu lokasi bencana, bahaya. Sangat. Itu dulu deh, bahaya. Kenapa Anda datang ke sana malah selfie? Ya. Ya kan? Terus gini dulu, apa namanya? Kalau amit-amit ada bencana susulan kan yang Betul. nyusahin Benar. tim rescue-nya lagi, nanti gimana itu, Pak? Bahkan nih ya, ada lah, saya dapat info lah kalau tim rescue itu sebenarnya kerja itu juga ada batas waktunya. Ada waktunya, ya. Bahkan bisa gini, tim rescue itu hanya datang di lokasi yang zona merah ya. Zona merah itu cuma dari jam 6 sampai jam 10 doang. Ya. Ketika gunung Semerunya kelihatan, ketika tunggu kelihatan tuh kita bisa cabut. Even kita positif di sini udah ada si korban nih, tapi nggak bisa tuh. Masih cabut kan awareness akan keselamatan ya. Iyalah, sadar dulu, udah tahu udah bahaya. Tuh, nah kalau orang-orang itu kan tipikal yang mungkin kayak ngeliat banyak lah kasus-kasus yang bisa dibilang lebih kecil, bukan lebih kecil ya, lebih sehari-hari kita temuin di jalan, di kehidupan sehari-hari, nggak usah jauh-jauh ke tempat bencana. Datang ke tempat kebakaran, Kayak kebakaran ditontonin gitu kan ya, kecelakaan di kecelakaan pinggir jalan. atau nggak misalkan kan sering di Jakarta nih, Kampung Melayu suka banjir. Oh iya, Kampung Melayu suka banjir dekat nih, sini. ya kan ya. Terus orang-orang entah dari mana datang nih buat cuma ngeliat doang gitu kan ya. Kok suka, alhamdulillah kalau dia datang bawa bantuan, ya kan, bawa bantuan terus foto, nggak masalah. Tapi datang cuma buat lihat kebanjirannya kayak gimana. Padahal bukan warga situ. Bukan warga situ, rumahnya jauh, Rumahnya cuma jauh. Jakarta sebanjir semana. Padahal ada FR seperti itu. Tapi itu sebenarnya ada tokoh psikologi lah yang ngomong itu. Jadi si orang ini di tempat bencana kok perilakunya seperti ini nih. Betul. Kenapa itu? Atau misalkan ada siapa namanya, si Carl Gustav Jung bilang tuh kalau orang itu lebih senang ketika seseorang kan bahagia ketika melihat orang lain menderita. Nah, alamiahnya itu manusia gitu, alamiahnya menurut si Jung, alamiahnya manusia akan merasa bahagia ketika ada orang lain kesusahan. Berarti kalau ada orang menderita, saya senang nih, wah nih ada orang kesusahan. Secara mungkin bisa gini, contoh simpelnya yang datang ke Semeru, datang buat selfie gitu kan ya. Oke, dia datang pasti nggak empati dong, pasti ada sedikit rasa simpatinya lah. Tapi ada unsur di mana dia senang ketika ada orang lain kesusahan. Oh, saya tidak kena. Ada unsur-unsur kayak rasanya dia yang tidak menjadi korban masih merasa. Tapi masa sih, misal dia kan cuma rasa senangnya bukan seperti senang kayak oh bahagia, saya tidak kena. Itu sadar nggak sih kita? Secara tidak sadar, secara alamiahnya. Secara alamiah. Alamiah juga, Pak. Betul. Tapi masa ya kali orang ya emang sih salah selfie di tempat bencana, cuman apa ya segitunya tuh yang tadi dibilang apa? Ibaratnya senang di atas penderitaan orang, segitunya. Iya, bahkan ada istilahnya nih, ada istilah ketika orang keinginan seorang untuk melihat hal-hal yang mengerikan. Ya mengerikan Mengerikan kan ya, datang untuk melihat hal yang mengerikan, itu namanya corpse preoccupation.
hanya bahasa Inggris lagi. Iya, maksudnya intinya sih itulah keinginan seseorang untuk melihat Keinginan sesuatu yang mengerikan. kayak saya mau ngeliat setan gitu. Ngeliat setan atau misalkan Kan kalau nggak- itu saya, Hah? misalkan kita ke korban bencana alam kan suatu sih misalkan kalau ketika Semeru meletus kan ada korban-korban yang kebakar, Mm-mm. kena lahar panas. Penasaran tuh orang-orang Ngeliat, oh, malah. jenazahnya kayak gimana? Ada rasa keinginan untuk ngeliat yang hal-hal yang mengerikan itu gitu loh. Tapi ya sebenarnya sih salah nggak sih, nggak kan ya? Salah Ya- dong. ya, kan pengen tahu aja gitu. Ingin tahu tapi nggak sampai terlihat bahagia gitu loh Nah, yang kan. salah terlihat bagiannya di Terlihat selfie. bahagia, terlihat bahagianya gitu loh. Misalkan kan iya bilang keinginan untuk melihat sesuatu yang mengerikan. Oke, fine. Ketika cuma mau lihat sampai bahagia. Apa perlu diupdate? Apa perlu diupload di sosial media segala macam kan? Kalau di luar negeri bahkan ada di Indonesia misalkan kecelakaan tabrakan di foto-fotoin Iya sama sih, orang-orang iya gitu kan. Sat. Kalau di luar negeri itu nggak boleh, ada etikanya. Udah orang-orang udah mulai sadar. Bahkan ada kasus di mana ketika ada kecelakaan truk, terus ada orang lewat nih, kendaraan yang lewat, foto, itu langsung ditilang sama polisi. Nggak boleh itu. Nggak boleh itu sebenarnya. Di Indonesia emang nggak ada aturan untuk tidak dilarang memfoto, tapi etikanya yang kita junjung tinggi gitu kan ya. Sama ini nih Pak nih apa? Udah tahu tuh lagi bencana, Betul. ya kan? Semeru. Ada yang kayak gini Pak. Kapan ya kondusif lagi? Udah nggak sabar nih mau nanjak. Iya, Di situ orang pada mati. Anda malah pengen naik gunung, buru-buru naik gunung. Gimana tuh, Pak? konten-konten kita kan juga ada yang pernah bahas simpati dan empati Hmm. kan. Berarti kan dia sudah antipati. Antipati, nggak Antipati peduli, kan, kalau simpati kan ikut merasakan, oh sedih, oke saya tunda dulu naik gunungnya sampai kondisi yang sudah warganya cukup nerimo segala macam, baru jalan lagi. Empati ikut merasakan, oh saya ikut sedih sekali, ikut nangis kak, gunung meletus. Lah dia, kapan mau kondusif nih, gue mau nanjak nih, gue batal nanjak, gara-gara meletus. Ya otomatis ada antipati orang itu. Antipati ya. Sama kasusnya sama ya inilah corona aja sekarang ya. Ya kan sekarang apa? Self healing. Saya healing, Ya kan? sorry, saya Self healing tai anjing ya Iya, kan? Ya tai- kan? self-healing tai Banyak yang anjing. itu kan Ya. self healing. Anda harusnya bersyukur masih hidup, hidup. betul. Ya kan? Betul banget. Ntar dulu lah, sabar dulu kalau emang benar-benar kondusif. Jangan mikirin diri sendiri. Kapan nih corona kelar nih? Di Wisma Atlet banyak yang mati. Betul kan, kalau kita mungkin next video akan bahas tentang self healing gitu kan ya. Bahkan self healing yang paling simpel gitu sebenarnya gak harus konotasi self healing sekarang nih tamasya rekreasi Ke puncak. ke Bali Heeh. gitu lah. Sebenarnya kan self healing nggak hanya itu gitu loh. Banyak apa metodenya, mungkin Betul. pengalihannya nggak harus jalan-jalan. Betul. Nanti kalau mau bahas self healing, komen di bawah, nanti akan kita buatkan khusus konten mengenai self healing itu. Nah, balik lagi nih ngomong Semeru atau bencana-bencana alam gitu kan ya. Kan ada apa ya? Tim SAR atau Basarnas sana udah ada nih. Kapan? Oh, nih tahapan bencana kapan? Sekarang udah masukin apakah sekarang udah tahap pasca bencana apa belum gitu kan ya. Nah, itu fokusnya sekarang gitu pasca bencana nih. Mengembalikan trauma healing gitu loh. Nah, ini bener nih trauma healing. Gitu. Kan ada namanya PTSD, post traumatic stress disorder kan. Dimana mereka oke, alhamdulillah misalkan orang-orang tua bisa menerima nih keadaan ini, tapi kan anak-anak kecil bisa jadi kan. Bahkan alhamdulillah saya baca-baca berita ada beberapa sukarelawan relawan sudah turun tuh ngebantu anak-anak ini melupakan sejenak masalah bencana ini. Kan di pengungsian itu kan bukan tempat yang nyaman buat anak kecil, ya kan ya. Nggak nyaman, Pak. Udah nggak nyaman segala macam. Akhirnya sudah dibuatlah beberapa program untuk menyiapkan trauma healing ini gitu loh. Dibandingkan Anda fokus kepada diri Anda nanti saya mau nanjak gunung atau segala macam gitu kan, atau enggak bencana lain datang ke banjir gitu kan, acara ke banjir. Nontonin banjir gitu. So itu saya nih ya, ini cukup merasakan bagi saya pribadi ya, kesan pribadi ya. Ketika nonton kebakaran, dibilang pemadam terlambat, telat datang segala macam, api udah gede baru datang segala macam. Kalau api kecil mah mana tahu itu orang rumah. Pak, rata-rata orang yang nelfon ke pemadam pasti ketika api udah gede. Terus ditambah ketika orang nonton bikin crowded, bikin macet. Mobilnya kan gede. Nah, apalagi rumahnya di gang. Nah, lah mobil-mobil pemadam segede-gede gaban gitu kan, segala macam. Kalau sorry tuh sih kayak maaf kata kalau saya terlalu berkiblat ke arah barat ya, tapi misalkan ketika kejadian kebakaran di barat gitu kan ya, yang nontonin ada gitu, tapi mereka tahu seberapa
seberapa dekat dia segala macam, aware kan bahaya gitu loh. Udah tahu itu bahaya ya. Iya, udah tahu Ada bahaya. ahlinya nih yang bisa buat nanganin. Betul, tidak dipermudah jalannya. Hmm. Segala macam akses segala macam. Nah, itu kesadaran itu apa ya? Memuaskan diri sendiri. Iya, nonton penderitaan senang. Iya. Gila. Itu aja sih Pak, saya sebenarnya sedikit ini kenapa sih ini orang-orang ibu-ibu Mbak? Iya. Selfie di tempat bencana menurut gue aduh. Yang paling gampang sih, karena balik lagi ya, basicnya media sosial adalah untuk mendapatkan apresiasi, apa ya, mendapatkan image gitu. Oh, saya datang ke Semeru, Gue lagi di sini nih. saya datang ke sini nih. Ya. Entah dia mau ciptakan branding kalau saya peduli, entah saya aware dengan apa ya, lingkungan atau segala macam, ada nilai-nilai yang ingin dia bangun gitu. Pengennya seperti itu, tapi Iya, tapi dengan Anda senyum di tempat bencana selfie, hei kita lagi di sini nih kan. betul, ibaratnya sama aja kayak di depan Aduh. Anda ada orang kelaparan, Anda makan. Nah, itu tuh. Anda makan di depan orang lapar gitu kan ya. Kalau di Islam ada tuh aturannya tuh. Kalau tetangga Anda lapar, Anda dosa gitu kan ketika Anda kenyang. Oh, itu loh, panjang lah ceritanya. Gitu ya. Udah gitu aja untuk ibu-ibu yang atau warga-warga yang selfie di korban bencana, tolonglah sedikit peduli dengan keadaan sekitar ya. Betul. Oke, terima kasih. Bye bye.